وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا في كتابه الكريم سورة البقرة من آية 83 بعد 100 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Jemaah sekalian, kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat kepada kita sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala datang bulan Ramadan, beliau bersabda, ayyuhan nas, qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarakah, fihi futihat abwabul jannah wa ghuliqatin niran wa sufidatis syayatin. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepada kalian ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala buka pintu-pintu surga. Dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya surga memiliki 7 tingkatan, 8 tingkatan. Wa ghuliqatin niran, dan juga ditutup rapat-rapat pintu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jelaskan pula oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, neraka memiliki 7 tingkatan. Satu tingkatan neraka menuju neraka yang lainnya 70 kali lipat dari tingkatan yang pertama. Sedangkan surganya Allah Subhanahu wa taala semakin tingkat semakin ke atas. Sedangkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala tingkatannya semakin ke bawah, semakin ke bawah. Dijelaskan pula di dalam Al-Qur'an, di dalamnya ada khutama, ada sa'ir, ada pula saqar. Yang paling dahsyat tingkatan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam pingsan tatkala beliau, malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruh tingkatan nerakanya Allah disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para penghuninya. Maka beliau kemudian enggan menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seraya mengatakan, ceritakan wahai Jibril kepadaku tentang tingkatan neraka yang paling dahsyat. Maka disebutkan oleh Jibril adalah Jahannam, dan penghuninya adalah kebanyakan dari umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, hamba Allah yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang puasa yang kita jalankan bisa menjadikan asbab kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan sebab kita terhalang dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Sa'id Al-Khudri, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'da Allah wajhahu minan nas 70 kharifan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Sa'id Al-Khudri, bahwasanya tiada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang dia berpuasa di jalan Allah, satu hari dia berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan wajahnya ini dari nerakanya Allah 70 kharifan, 70 tahun perjalanan manusia. Bahkan riwayat yang lain, riwayat Imam At-Tirmizi dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu an, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
man shama yawman fi sabilillah ja'alallahu khandaqan baina as-sama'i wal ardh. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan dirinya dengan api nerakanya Allah khandaqan, sebuah parit yang luas dan dalamnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu baina as-sama'i wal ardh. Sebagaimana parit itu luas dan dalamnya baina as-sama'i wal ardh. Maka jelaslah wahai hamba Allah yang kami muliakan, terutama di setiap harinya seorang mukmin akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam bulan suci Ramadan ini, seorang mukmin itu setiap malamnya, setiap harinya di malamnya, Allah Subhanahu wa taala membebaskan nama-nama yang tersiksa di dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala membebaskan nama-nama orang-orang yang beriman dari siksaan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka patutlah bagi kita kaum muslimin untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menghapus nama kita di hadapan Allah dari siksa nerakanya Allah. Dan juga kedua orang tua kita, ayah dan ibu kita, dan saudara kita sama muslim, supaya kita terbebas dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'ti riqabana wa riqaba abaina wa riqaba ummahatina minan nar. Maka doa ini yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'ti riqabana wa riqaba abaina wa riqaba ummahatina minan nar. Ya Allah, hapuslah namaku dan nama kedua orang tuaku, nama nama ibuku dari siksa nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dari siksa api neraka. Karena hanya di dalam bulan suci Ramadan ini setiap malamnya Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hamba yang beriman dari siksa nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga benarlah yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa semata-mata mengharapkan pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jemaah sekalian kaum muslimin, hamba Allah yang kami muliakan, maka dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan, tidak hanya kita bisa meninggalkan makan dan minum, segala sesuatu yang bisa merusak pahala, segala sesuatu yang bisa menghapus pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semisal berdusta, semisal bermaksiat, dan berhati-hati terhadap handphone yang telah kita bawa kaum muslimin. Karena kita tidak bisa terlepas dari medsos setiap hari. Di situ ada Instagram, ada WhatsApp. Jangan sampai kemudian melupakan apa yang dianjurkan di dalam bulan suci Ramadan, yaitu tilawatil Quran. Berapa banyak generasi kaum muslimin yang rusak karena sungguhnya medsos itu bisa menggerus akidah mereka, bisa menggerus keimanan mereka. Kalau mereka tidak memiliki adab saat dia berhadapan dengan media sosial yang seperti itu. Anak-anak kita seharian penuh game, bahkan orang-orang tua seharian update status dan kemudian WhatsApp, kemudian TikTok, kemudian lihat di Instagram. Berapa banyak amalan puasa yang kemarin, yang hari ini mungkin kita laksanakan baru hari ini. Kaum muslimin hamba Allah yang kami muliakan, sia-sia amalan perbuatan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian kaum muslimin, maka tatkala menjalankan ibadah puasa Ramadan, tidak hanya menjaga makan dan minum, seluruhnya berpuasa, mata kita dari kemaksiatan, lisan ini jangan sampai meremehkan, mencemooh, mengumpat, melaknat kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Laisal mu'min bit-tu'ani walal la'ani walal fahish walal bani." Bukanlah seorang mukmin yang suka mengumpat saudaranya, yang kemudian suka mengutuk saudaranya, suka berkata keji dan berkata kotor kepada saudaranya. Tidak secara langsung, tapi di media sosial.
tidak di media sosial, tapi menjadi netizen berkomentar, sehingga si fulan dikomentari, maka sesungguhnya itu bagian daripada ism, bagian daripada dosa yang tidak sengaja kita lakukan. Saudaraku kaum muslimin hamba Allah yang kami muliakan, maka adat dalam media sosial pun bisa menjadikan amalan ibadah ini, amalan ibadah puasa ini hilang sia-sia kalau kemudian kita tidak mengerti adab di dalamnya. Jemaah sekalian kaum muslimin hamba Allah yang kami muliakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan dalam sabdanya riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baik keislaman seorang hamba adalah tarkuhu ma la ya'ni, yaitu meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Al-muslimun man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu yang bisa menjaga, menyelamatkan muslim yang lainnya dari gangguan lisan dan tangannya. Lisannya tidak menyemooh, tangannya tidak memukul, tetapi kadang-kadang diketik, kadang-kadang mencemooh, kadang-kadang menyebarkan berita hoax, dan kemudian mendukung segala kemungkaran yang ada di media sosial. Sama juga tatkala dia merendahkan saudaranya sama muslim. Jemaah sekalian kaum muslimin, hamba Allah yang kami muliakan, demikianlah yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita sekalian. Hari-hari dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan dipenuhi dengan ketaatan kita kepada Allah, dipenuhi dengan tilawah Al-Quran, dipenuhi dengan salat-salat sunnah, dipenuhi dengan ibadah amal sholih yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan kita melakukan kebaikan dan meringankan kita meninggalkan segala kemungkaran di bulan ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum. Assalamu